Atahiyatul wabarakatuh salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ya. Dari Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Tuh, ke kanan. Dia mudah-mudahan semua yang hadir, ibu-ibu yang ada di belakang, mudah-mudahan mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT. Pengajian kita ini beruntun. Kemarin kita menjelaskan rukun wudhu
rukun wudu. Yang kedua sunatnya wudu. Yang sekarang kita yang membatalkan wudu. Jadi beruntun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon bermula, ini satu pasal. Waladi yang kudul wudu'i sitatu asyana, bermula yang membatalkan air wudu itu ada 6. Yang membatalkan air wudu ada 6 nih. Yang pertama mahfaraja min ahadis sabilaini, yaitu barang yang keluar ia si barang dari salah satu dua jalan. Apa itu dua jalan? Ay kubul wad duburi dan dubur. Kubul kemaluan depan ya, kalau dubur kemaluan belakang. Jadi ada kubul, ada dubur, ada parji, ada jakar. Bukan jakar rono, bukan ya, ngerti nih. Jadi yang membatalkan wudu, kalau kita udah wudu langsung keluar dari salah satu dua jalan, kentut maupun kencing, berarti apa itu? Ya, batal. Jadi kita kalau ngambil air wudu, bayangkan kentut udah mau wudu, jangan ditahan, jangan diapain, jangan ditahan, keluarin aja dulu. Sebab kalau ditahan makruh, jelas nih. Nah, kecuali gini nih, kita makan ubi sekilo sendiri. Assalamualaikum At-tahiyatul wabarakatuh, salawatu tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ya. Tasbih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Oh, ke kanan. Dia enggak batal. Enggak apa tuh? Enggak batal. Ya. Kalau udah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sebelum ala sayyidina berkentut, batal. Ya. Nah, kalau udah assalamualaikum nih ke kanan, hukumnya wajib. Kalau kiri assalamualaikum, dia enggak batal. Jelas. Ya. Jadi itu yang membatalkan wudu itu ada 6. Yang pertama barang yang keluar daripada barang, yaitu dari dua jalan ya, min mutawaddiin hayyin, dari orang yang hidup, orang yang jelas, orang yang hidup dan jelas ya. Kalau baulin seperti kencing, wa itin dan buang air besar ya, au nadirin atau yang jarang, kadamin seperti darah, najasan seperti najis. Itu darah kalau banyak najis, jelas nih ya. Mana yang bisa batal? Biihtilamin mutawadiin, yaitu yang bisa membatalkan wudu orang ngimpi ngeluarin air mani. Nah, jadi kita tuh kalau kita lagi punya air wudu keluar dari salah satu dari jalan, yaitu hukumnya apa tadi? Batal ya. Ini satu. Yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatin, itu orang ngambil air wudu tidur yang tidak tetap. Kalau tidur begini nih, nggak pakai begini nih, kita punya air wudu, biasanya sembahyang Jumat. Sembahyang apa? Jumat. Ngiler, tapi duduknya nggak senderan begini. Nah iya, itu. Kalau senderan begini batal. Kalau ngorok, kalau dia ngorok kan nggak apa kan, pokoknya batal. Kalau dia ngorok tapi nggak senderan, biar ngimpi duduk kali, aku batal. Enak ya.
Betul mobil. Mobil ya gitu. Makanya Jumat itu banyak orang yang sembahyang tapi pada tidur. Yang penting tidurnya itu jangan apa tadi? Jangan sederhana. Betul enggak? Tapi jangan dibiasain. Ketidur lagi. Kenapa? Karena sholat Jumat paling enak itu. Ya, itu jelas. Jadi tidurnya ini kita begini. Kalau ini saya begini nih, batal nih. Kalau enak banget begini. Ya. Tidur. Jadi dua tuh yang membatalkan ngambil air wudhu, tidurnya itu senderan di alas tempat yang kita senderin. Kalau dia kagak nyender, biar ngiler, biar ngimpi, itu kagak apa? Kagak batal. Udah jelas? Jelas ya? Ini dalamnya begini nih. Lau nama qaidan ghairu mutamakkinin, andai kata dia tidurnya duduk tapi dia tidak senderan. Jelas? Ya, tidurnya nggak apa itu? Nggak senderan. Nah, ya. Tidurnya begini dia. Kalau lagi makan tidur dia. Kalau orang dia ini mikirin utang Depok, gitu ya. Nah, itu lima tamakinan tuh. Iya, ya jelas nih. Ini dia juga nggak bakal tidur. Yang penting begini duduknya. Makanya besok kalau pengen tidur di masjid tidurnya begini. Jadi jangan tadi nggak batal itu. Udah jelas ya. Tuh yang kedua ingetin Bang. Wasaliso dan bermula yang ketiga yang membatalkan air sembahyang jawalul akli, yaitu hilang akal. Ngambil air wudhu gila, disukari dengan sebab mabok, maridin dengan sebab sakit, itu hukumnya batal. Tuh makanya kalau ada orang ngambil air wudhu akalnya hilang, itu batal. Atau dia sakitnya itu sangat ya menggigil sampai dia lupa, itu hukumnya apa itu? Batal. Warabi'u yang keempat, lamzur rajuli al-mar'atal ajnabiyata, yaitu mengambil air sembahyang bersentuhan laki-laki dengan perempuan yang lain. Misalkan Pak Kadus habis ngambil air sembahyang megang pomina, apa namanya? Pomina itu bukan muhrimnya. Kalau muhrim itu orang lain. Kalau mahram orang yang haram dikawin. Kalau ihram orang yang pakai haji dan ada ihram, ada mahram, ada muhrim. Jelas sih, ngerti nih? Biar jelas. Ya. Jadi kalau kita ngambil air sembahyang bersentuhan sama bukan muhrim kita, itu hukumnya batal. Habis ngambil sembahyang, kita megang pok bukan pok kita, bukan saudara kita, itu hukumnya apa? Hukumnya batal. Dikerti? Ada mahram, ada muhrim, ada ihram. Coba, ada ihram, ada mahram, ada muhrim. Kalau muhrim orang lain yang boleh dikawin. Kalau mahram orang yang haram dikawin. Kalau ihram orang yang pakai baju apa tadi? Pakai baju haji ihram, pakai ihram yang kagak pakai baju jahitan. Itu namanya apa namanya? Ihram. Ada ihram, ada mahram, ada muhrim. Ngerti nih? Kalau ditanya apa sih mahram? Mahram itu man harama nikauha
li adli nasabin, yang dipanggil mahram itulah orang yang haram dinikah, seperti nasab keturunan. Empok nggak boleh dinikahin, encek, jelas. Aulodoin atau orang yang numpang nyusu, misal kadus masih kecil numpang nente amanya ina, nyaina punya anak si Mina, Mina, si Sani dah Sani, paham ini? Si kadus punya emak sampai tadi, Sani. Nah, terus dia punya anak, yang itu saudara susu, yang kita numpang susu sama ibu susu itu nggak boleh nikah itu orang lain. Makanya kita kalau nikah nih ente begini, nih hati-hati. Ente sama dia nih, bro, ini udah pernah nikah nggak lo? Sama dia, ente pernah nyusu aku nggak? Dia gitu tanya, takut-takutnya nanti jadi ibu susu. Itu, jadi nanti kalau misalkan itu terjadi ibu susu, hukumnya haram. Iya numpang susu, dia bisa kayak ini. Iya, saya orang dulu begitu. Kena emaknya ini begini nyabut rumput, itu buta nangis tuh si Sani sama si Sana, ditetain lompok Mina. Nah, jadi itu saudara Islam, saudara susu. Makanya kalau dikain tanya, ini dia udah pernah netes gak sama dia? Gitu. Dan jelas ini sih kamu kan. Ini banyak banget ini di kampungku itu. Contoh nikah, lu pernah netes mau lu? Gitu. Dikawinin sama dia, itu haram. Makanya saya baru ini tahun ini saya panggil tamun santri. Tamun apa namanya? Karena kalau saya lewat sebelum maghrib udah pada serebet. Daripada apa? Udah serebet. Makanya ini Pak Kadus kita ngaji di share. Di share punya teman di share di pengajian saya begini. Jadi kalau nanti di kampung-kampung ikut kita, ini kita dapat pahala. Makanya nanti di akhirat itu muka ada yang muka kayak bulan, ada yang muka kayak bintang, ada yang muka kayak matahari, ada yang mukanya kayak kunang-kunang, kelip. Kalau yang mukanya kayak bintang, itu begitu orang aja Allahu Akbar, lagi megang nasi, mau makan, taruh dulu, langsung mandi, langsung duduk. Itu mukanya kayak apa? Kayak bintang. Kalau ada mukanya kayak bulan, belum aja dia udah punya air wudhu, mukanya kayak apa? Kayak bulan. Kalau mukanya yang kayak matahari, belum, tapi matahari itu terang semua, lebih daripada bintang. Ini orang mukanya terang banget. Kalau bulan kan masih ada gelap-gelap ya. Ini orang apa mukanya terang banget. Ini orang belum aja udah ada di masjid. Makanya tadi saya buru-buru di sini, belum aja saya buru-buru. Saya kepengen kayak matahari. Udah sekali aja setiap ngaji bulanan aja. Bener nih, ibu yang mukanya kayak kunang-kunang, paham nih? Iya, orang udah ajan, orang udah komat, baru jalan. Kayak kunang-kunang. Tapi masih bagus juga ya. Nyala. Ya Allah. Ngerti nih saudara ya, ngerti. Ya, ini ngerti nih, itu yang nikahin orang ya. Nanti kalau ditanya apa sih mahram, apa sih muhrim, apa sih ihram? Kalau ihram orang pakai baju yang kagak ada jahitannya seperti orang haji dan umroh. Kalau muhrim orang yang boleh dikawin orang lain. Lu bukan muhrim, lu beli orang ya. Lu bukan muhrim, lu bukan saudara lu, kenapa lu pegang-pegang gitu? Itu namanya muhrim. Lebih nikah udah halal nikah.
Apa dia? Ya, tapi kan kita boleh nikah kalau mama kita kan kita boleh nikah sama dia nih, udah muhrim namanya ya. Kalau muhrim itu orang lain, kalau mahram orang yang haram dikawin seperti bini, ya orang bini kan orang lain. Coba kalau kita sebelum nikah boleh dikawinin, coba empok boleh nggak dikawinin? Kagak, namanya mahram. Begini, kalau udah jadi bini kita, udah jadi apa tadi? Udah jadi istri, iya jelas nih. Udah jadi istri, makanya kita kalau istri jangan apa kata bantah. Kenapa? Karena kalau kita udah benar, udah nikah, berarti kan udah boleh dikawinin dari orang. Tapi kalau bini, kalau empok seumur hidup kita mati kagak boleh dikawinin. Mak kita, mertua kita, ada orang kawin bininya dinikahin, emaknya ada nggak gitu? Jangan bang, jangan. Ya, itu. Ini nih banyak yang terjadi nih. Ya, mudah-mudahan di kampung kita ini jangan adu gitu ya. Itu. Nanti di akhirat dah, di akhirat punya bini 70. Pajal nahunna abkaro. Itu begitu kita perawanin masih gadis-gadis saja, nggak ada jandanya di sana. Hah? Bukan, bini kita jadi raja bini. Ini bini kita nih 4 nih, bini kita 4, bisa jadi raja bini dia. Itu yang 70 mah hadiah. Nih dengerin dia jelas. Benerin nanya. Belajar ya. Wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kecil amat lah. Emang tadi habis ngaji lu kagak makan apa-apa ini. Ya ampun. Itu namanya lagi wa sunaulaika rafiqa. Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, jalanin perintah Allah, ninggalin larangan Allah, taat sama Allah, taat sama Rasul, maka orang itu akan diberikan nikmat nanti kalau mati bersama para nabi, para rasul, para wali, para orang soleh, para ulama. Itulah mereka punya teman-teman yang paling baik. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Besok itu dia kumpul, nemuin kongnya, nemuin neneknya, nemuin babanya, nemuin nyanya, nemuin mamang semua. Wayang kolibu ahbil asura, dia sebagaimana hidup di dunia. Tuh, makanya kita kalau nanti kita dibilang mati nih, mama kita, mama bapak kita, ya itu udah bersentaran. Tapi dengan syarat kita begini, ibadah sama Tuhan. Besok kalau kita bertakwa kepada Allah, kepada Rasul, kita bertemu, kumpul. Tapi kalau nggak bertakwa, nggak bisa kumpul terus, nggak bisa. Makanya, nah begini nih, iya nih ayatnya wayan kholibu ila ahlihi masrura. Kita akan bertemu lagi sebagaimana kita di dunia. Enak kan? Itu dia. Dia berantem mulu, tetap kita kangen saudara, betul nggak? Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita akan bertemu kepada sanak keluarga kita sebagaimana kita hidup di dunia. Tuh syaratnya 2. Ini ngaji begini. Coba di share biar keluarganya tahu. Makanya tahun apa nama ini? Tahun santri. Iya, alhamdulillah. Tadi saya kira begitu saya udah lewat dari rumah Haji Hamid, itu ibu-ibu udah pada sedekah, bapak-bapak udah pada sedekah. Biasanya kan pada ngomong pada itu. Keluarga kita itu 2 syarat.
Paham nih, makanya kalau Allah maaf ini kitabi biyamini wa asimni hisabai yasira. Barang siapa yang nanti berikan surat sebelah kanan, maka Allah Ta'ala periksa dengan pemeriksaan yang mudah. Jangan dulu. Ayo. Yang penting bini itu beriman kepada Allah. Kalau dia bertakwa kepada Allah dan beriman dengan laki, kalau dia tidak beriman tidak beriman. Enggak begitu di dunia, ya. Karena di dunia itu beda dengan di akhirat. Kalau dia dengan ente lagi, tapi bini ente dijadikan umur 15 tahun lagi, cantiknya kayak saat ini. Jelas tidak ini? Jelas sudah? Iya. Mau lagi, makanya saudara saya, kalau ente pengen bertemu sama keluarga, bertemu engkau, bertemu nenek, sebagaimana kita kumpul ketika lagi kita masih hidup bareng-bareng, saudara kita ada 12, ya kumpul bareng-bareng makan teke apa namanya? Tike, ya kenal tike ya? Mau dikali ya lo, tetap dua lo kan? Kumpul lagi, tadi syaratnya, tuh itu syaratnya. Makanya di kampung ini kepada kita pengen kita temu di dunia, kita kangen mama kita, kangen sama mama kita, kangen bapak kita, kangen nenek kita, kangen anak kita mati, biasa ketemu dengan syarat apa tadi itu? Ya beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Dilihat ini akhir di bawah ini rajin banget saya ngaji, mau aju mana subuh diikutin dia. Iya dia pengen. Makanya tolong di kampung kita itu begini, Bang Haji Basir, ya ingat sama anaknya si Edi, kangen besok mau saya punya anak namanya Ibu Warni, tapi kalau saya beriman dia beriman bertemu wayat qalim, ini ayat Quran, ya wayat qalimu ila ahlihi masrur, kita akan bertemu dengan keadaan gembira, dia ahlan wasalan, ma bapak, gua kita dulu ada di surga, iya itu yang penting kita beriman, makanya kita terus kita jaga kampung kita ini, ya ngerti nih kadus, dengerin. Kalau di dunia makin lama makin tua, di akhirat makin lama makin muda. Berbalik, di akhirat kagak kentut, kagak berak, tapi makan, ada kan? Rubak iya lah, karena surga. Kagak ada hari Kamis, nggak ada tahun. Kalau ada tahun kan habis tahun, hari habis. Soalnya beda hari, namanya abadal abidin wadah roda diri. Selama-lamanya kita kekal di akhirat. Itu ada satu alam namanya alam akhirat. Coba kita ngimpi, Kita ngimpi kadang-kadang kita tempatan rumah, kadang-kadang rumah kita jelek ya, diuber-uber maling, diuber-uber ini, gitu kan, gitu. Ya jadi oleh karena itu nih, kita kalau kita sudah beramal kepada Allah Ta'ala, nanti kita akan diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas nih ya? Terusin lagi, sampai di mana tadi? Apa nih? Mahram, nih ngerti ya, ada mahram, ada muhrim, ada ihram. Kalau ihram pakai baju yang kagak ada jahitan, dipanggil haji dan umroh. Saya doain berangkat haji umroh sini. Ente ketuanya terus berangkatin umroh, saya siap ikut ngoblos. Iya, ngoblos ya. Jelas nih ya. Jelas. Kalau muhrim orang lain yang boleh dinikah, muhrim namanya. Bukan muhrim lu, nggak boleh lu megang-megang. Bagaimana kalau dia megang pakai gini? Enggak batal. Ya, yang penting ada alasnya. Ini itu yang batal itu ngetin. Nah, ini yang kelima Pak. Yang kelima masuk fardil adami bibatil kapi.
memegang parginya perempuan atau pargi jakarnya laki-laki, bibatnil kafi, dengan telapak tangan. Ini jakar nih laki-laki, tapi pegangnya begini. Jakarnya ini ke batal nih. Bagaimana pakai ini? Batal. Bagaimana pakai begini? Apalagi itu. Makanya kita kalau lagi garuk bor begini nih bor. Jadi ya, kode itu. Makanya kalau mandi hadas besar begini nih. Nawaitu rob al ya. Nawaitu rob al hadasin akbar an jami'il badani faqru lillahi. Mandinya begini nih kita itu. Begini supaya ini bol kita keluar. Kalau mandinya begini, ini gak kena air. Kadang-kadang kan hidup juga lagi obat ya. Nah ini ngintlek. Tuh sampai begitu pikir. Jadi mandinya nongkrong ibu-ibu. Kalau mandinya ini ngintlek apa nih? Jadi mandinya apa? Laki juga. Setawa. Udah nanti kita bahas ini dulu ya. Iya sudah tahu bang. Jadi wah Allah penting wah. Ternyata ini berarti gua mandi ya masih tingkat di bawah ya gitu. Iya coba dah. Dengan air bukan begitu, iya kan? Nah nggak itu katanya. Tuh ya, tuh gitu bang. Jadi oleh karena itu nih, tuh yang kelima itu bisa batal dengan memegang pargi. Kalau pargi punyanya perempuan, kalau jakar punyanya sinamin laki-laki. Kalau dubur bor, kubur depan. Ya ngerti. Jadi oleh karena itu ingetin tuh ya, yang bisa membatalkan air sembahyang itu ada 6. Ngerti? 1 coba 1 keluar sesuatu dari 2 jalan, dari kemaluan depan dan kemaluan belakang. Yang kedua tidur senderan. Kalau dia tidurnya enggak senderan, enggak batal. Yang ketiga ngambil air sembahyang akalnya hilang. Jadi kalau nggak mau sembahyang, nggak mau ngaji, jadi orang gila aja. Gila, akalnya hilang lulus. Ya. Yang keempat nyentuh laki-laki kepada perempuan bukan muhrimnya itu, bukan mahramnya, ya bukan saudaranya cek kita, ya itu yang batal. Yang kelima adalah menyentuh paginya anak Adam dengan telapak tangan. Bagaimana kalau dia nyentuhnya pakai ini? Enggak kebatal. Itu. Nah makanya ini kita ingetin. Kadang-kadang lo orang begini. Kalau kita mamanya kita bapak kita gak batal dus. Enggak kita. Kalau bini kan orang lain yang boleh kita nikah. Kalau emak kan gak boleh dinikah, empok gak boleh dinikah, encek gak boleh, mertua gak boleh dinikah gitu. Ya itu namanya apa nih? Mahram, orang yang muhrim, ya orang yang tidak boleh dikawin. Kayak itu nanti. Oh jadi kalau emak gak boleh ya, jadi emak itu gak batal kita. Ya, ya udah. Ini emak kita mati nih. Langsung kita pegang tuh di yang lahannya atau empok kita, ya, nggak apa-apa, itu masa perempuan yang nanggapi orang perempuan ya, tetap kalau mau yang mati perempuan pasti yang nanggapi di kuburan laki-laki. Makanya kalau menanggapi orang mati itu ada bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim.
Rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Nah. Iya, itu. Paham nih, Mas? Paham ya? Itu. Nah, iya kita belum masih ini dulu. Iya. Jadi nanti kita ada perlunya wudu, ada sunatnya wudu, ada yang membatalkan wudu. Nanti kita bahas yang boleh bakal ngambil air wudu begitu. Jangan nanti kalau udah dibahas, berarti nanti kita bagaimana setelah kita wudu, bagaimana nanti kita sembahyang namanya sholat wudu. Kita dulu kalau itu udah rapi nanti kita bahas. Karena ada orang ya bos nggak sembahyang wudu, sembahyang wudu gimana sih gitu ya, udah nggak usah sembahyang wudu, jangan gitu. Karena wudu itu gurur muhajarin ambil asal sujud. Jadi orang yang habis ngambil wudu dia sholat wudu berarti mukanya nanti seperti bulan tanggal 14 ya. Jadi nanti hati-hati. Nah, kalau sudah nih kita tahu yang membatalkan wudu ada 6, tapi nanti ada syarat wudu. Gitu. Makanya ini bebas nih, ini masjid nih. Ini masjid kan ini kan belum diapain nih. Belum di keramik. Nanti bebas ada ayam. Nanti ada ayam. Nah, kalau dan nanti ada ayam masuk kemarin nanti ada najis. Nanya ada najis mutawasit itu yang kita nggak tahu. Ada najis namanya najis hukmiyah, nggak ada rasanya, nggak ada baunya, nggak ada warnanya, tapi najis. Namanya najis hukmiyah. Makanya kita kalau ngambil air wudu, kalau kita bisa baca wudu kita pintar. Ya, Allahumma atini kitabi biyamini wa asibni hisabai yasira Allahumma inni a'udzubika an tutiyani kitabi bisimali wa min wara'i yuri. Kagak bisa, udah ngambil air wudu. Setelah ngambil wudu, nih kita ngambil wudu tadi baca doa ada selesai. Habis baca doa langsung kita sembahyang wudu gitu. Nah, Allahumma apa itu? Allahumma harim wa basyari minan nar. Ya, Allahumma harim. Ya, itu kan ada gini, Allahumma harim wa basyari. Ya Allah, haramkanlah kulitku dari api neraka. Api neraka gak panas kayak mana orang yang kebakaran di mana itu? Di PT. Ya, itu api panas tapi tidak memanaskan. Contohnya Nabi Ibrahim dibakar kagak angus. Kenapa? Karena api itu makhluk. Makhluk itu ada holik, ada yang menjadikan. Kalau api itu diinstruksikan kepada Tuhan, api kamu jangan panas, gak panas. Makanya kita kalau mati jangan takut masuk neraka. Masuk neraka takut jangan. Nah, yang kita mati itu kalau kita masuk neraka itu urusan Allah. Yang penting kita jalani, kita ngaji, kita ibadah, kita sholat. Nanti urusan Allah itu jelas. Ya gitu terus. Makanya ente nih sebagai kadus, ya bagus namanya kadus. Ada RT, nanti RT di bawah kadus kan. Nah kalau ini RT yang ngaji, alhamdulillah. Ini kadang-kadang jadi kadus nggak ngaji, mana bininya 4, ya kan? Ya, kalau kumrain mas'ulun an ra'iyat, setiap pemimpin tadi akan ditanya, bini ini nanya, bini ini nanya, bini ini nanya, don anaknya, bulan RT-nya, bulan warganya, berapa yang ditanggung jawab? Banyak, makanya itu bagus kalau dulu di sini saya akui. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu. Kalau mudah begitu hidayah, jaga itu hidayah. Begini, orang bisa berubah, orang itu bisa. Jadi begini. Dalam hadis begini, ada orang masuk surga dengan sebab ajar. Masuk surga dengan sebab barang siapa yang ajar 12 tahun kagak ngasal-ngasal, enggak pakai bayaran, mau dibayar kayak mau kagak kayak yang penting dia ajar. Itu nanti masuk surga. Makanya sini berebut jadi ajar. Ini kalau Jumat, kalau ajar Jumat berapa ini bayarannya? Enggak ada. Bagus ya. Begitu zaman dulu kan kalau ajar kan nggak pakai speaker, nggak pakai speaker gitu kan. Begitu dia ajar di penara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada cewek takbir.
rambutnya keriting, potongannya potongan cendol, cakep, besok aja ada lagi, dia ada lagi. Jadi begitu dia aja lagi, besoknya dia datengin. Nyampe, itu cewek cakep banget tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Begitu assalamualaikum, kagak apa tuh, kagak datang. Begitu dia keluar, baru datang tuh orang tuanya. Orang tuanya baru ngapain deh? Ini Pak, tadi Bapak itu punya anak perempuan tuh ya, cakep banget iya. Emang ada apa toh? Saya pengen anak Bapak, saya pengen lamar. Lah, emang ente agamanya apa? Agama saya Islam. Ini saya orang Kristen, orang Yahudi. Kagak boleh. Kalau ente mau anak saya, ente ikutin agama saya. Akhirnya karena dia ini demen sama anak perempuan, diikutin. Itu bisa berubah. Makanya kita kalau nggak berani, kalau sembahyang ini, Assalamualaikum warahmatullah, ngetin. Assalamualaikum warahmatullah. Lihat kata Ustaz. Allahumma anhib anil hamma wal hajan, ya muqallibal qulubi sabit. Mempok batal enggak? Enggak. Menyak batal enggak? Memertua? Enggak. Gitu ya. Jadi kalau kita nggak berhasil bayar ya batal, lu batal aja begitu. Nah, sekarang sebelum saya tutup, coba ada yang menanya. Ya. Yaitu ada orang ngambil air wudhu sambil ngomong ya. Yang gimana sih lo? Ini ya, ini ya. Nah, gitu. Ngambil air wudhunya sah, tapi tidak ada tata krama, tidak ada akhlaknya. Begini, orang mandi ngambil air wudhu di kamar, telanjang. Sekarang saya mau tanya, kalau orang ngambil air wudhu di dalam kamar telanjang, sah nggak ngambil air wudhunya? Sah, tapi kagak ada akhlaknya. Ini malaikat apaan tuh? Enggak nih. Bosan. Teman kalau kita lagi sembahyang panjang, awar-awar. Iya gitu kan. Ya, sisa dia ngambil sembahyang tapi tidak ada akhlaknya. Gitu. Emang ada kalau ada orang mau bersembahyang pada ngomong ada? Ada. Di PT ya? Ada di PT orang sembahyang begini. Lihat tuh begitu. Nah kalau nggak sembahyang kesah, sembahyang begini namanya tuh begini namanya ikhtiar gitu. Begini kalau dengan sembahyang begini kesah. Nah ini kan udah hukumnya wajib ya. Kalau udah wudhunya kesah, bagaimana sembahyangnya? Jelas ya bang. Jadi ngambil sembahyang sambil ngomong boleh, tapi dengan syarat berarti tidak akhlaknya. Kita jangan biasa ngomong begitu. Ya. Ngomongin lagi ya bang ya gitu. Udah apa lagi? Ayo dua lagi dah. Ini mana ayo nih? Hah? Udah nih. Sebab ini kita ngaji
lohor kita pakai, asar kita pakai, maghrib kita pakai, sampai mati kita pakai, betul nggak? Nah, ingetin. Jadi ada rukunnya wudu, ada sunnahnya wudu, ada yang membatalkan wudu. Besok bulan depan syarat air yang boleh dipakai wudu itu. Jadi semuanya wudu semua dulu nih, baru wudu dulu. Baru nanti nomor 3 kan begitu, bahasanya begitu. Ya, yang 3. Nah, kalau begitu berarti beribadah kita. Pak, orang ahli fikih, Pak inna faqihan wahidan mutawari'an asyadu ala syad. Andai kata ini harus alim ilmu fikih. Ente bandingannya 1 orang 1000 orang. Enggak, maksudnya begini, dia ini alim. Wudu ngerti, yang membatalkan wudu ngerti, syaratnya wudu ngerti, rukun supaya bisa. Itu bandingannya ada orang 1000 yang alim, tapi lebih alim bandingannya 1000 orang alim. Bandingannya berkali-kali. Tunggu, ya itu, gitu ya. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan ya, biar udah.